warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Aurelia dari kelas 11 akuntansi 3. Di sini saya akan menjelaskan pelajaran jasa dagang, yaitu tentang jurnal. Di sini saya akan menjelaskan 5 dari jurnal, yaitu ada jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian, jurnal pengeluaran, jurnal penjualan, dan jurnal umum. Mari kita ke soalnya. Transaksi yang terjadi selama bulan Agustus 2018 pada UD Jaya Mandiri adalah sebagai berikut. Pada tanggal 3 Agustus, Heru memulai usahanya dengan nama Jaya Mandiri di Jalan Meriam Jaya nomor 180 Semarang dengan menyetor uang tunai sebesar 250 juta. Tanggal 3 Agustus ini kita masukkan ke jurnal penerimaan kas. Ke tanggal 3 keterangannya setoran modal, masukkannya ke debit yaitu di bagian kas dan di lain-lain. Lalu kita lanjut pada tanggal 7 Agustus. Penjualan barang dagang sebagai berikut. Tunai seharga 16 juta kepada Alisa 12.500, 3/10 N/30. Kita masukkan ke tanggal 7 penjualan barang dagang. Masuk ke kas 16 juta dan penjualan 16 juta. Kita lanjut pada tanggal 16. Diterima cek dari toko Alisa untuk membayar harga pembelian pada tanggal 7 Agustus yang lalu. Masukkan toko Alisa, masukkan ke kas 12.125 dan di potongan harga 375.000 dan piutang dagang 12.500. Kita lanjut pada tanggal 18. Penjualan tunai barang dagang sebesar 11.650. Masukkan ke penjualan barang dagang, masuknya ke kas 11.650 dan penjualan 11.650. Lanjut pada tanggal 19. Diterima per kas pembayaran dari toko Ramai dan Jenderal atas harga penjualan tanggal 9 Agustus yang lalu. Toko Ramai memasukkan dari piutang dagang 14.500, dari potongan 250 dan di kasnya 14.210. Kita lanjut pada tanggal 20. Pembelian barang dagang dengan syarat 3/10 N/30. PT Mayora sebesar 30 juta, PT Surya Kencana sebesar 33.300.000, PT Merapi Jaya sebesar 43 juta. Penjualan barang dagang 7.500.000. Nah, masuk juga ke penjualan 7.500.000. Kita lanjut pada tanggal 26. Penjualan tunai barang dagang sebesar 13.300.000. Masuk ke kas 13.300.000 dan 13.300.000 ke penjualan. Totalnya di kas ada 338.113 juta. Potongan harga 937.000, piutang dagang 40.600.000, penjualan 48.850, lain-lain 250 juta. Rekapitulasinya di sini ada debit dan kredit. Di debit ada nilai sisa total. Ada kas 113 juta. Potongan penjualan ada 937.000. Di bagian kredit ada piutang dagang 40.600.000 dan penjualan 48.450.000. Dan di sebelah sebelah ada 250 juta dan totalnya 339.50.000 juta.
kita masuk ke jurnal pembelian. Masuk pada tanggal 7. Dibeli barang dagang dari PT Mayora seharga 22.500 N per 30. Kita masukkan pada tanggal, keterangannya PT Mayora, syaratnya 3/10 N per 30 dengan sejumlah 22.500. Lanjut pada tanggal 25. Pembelian barang dagang dengan syarat 3/10 N per 30. PT Mayora sebesar 30 juta, PT Surya Kencana sebesar 33.300.000, PT Merapi Jaya sebesar 43 juta, PT Mayora 3/10 M per 30 sebesar 30 juta, PT Surya Kencana 3/10 N per 30 dengan jumlah 30.300.000, PT Merapi Jaya 3/10 M per 30 dengan total 43 juta, dan hasilnya 125.800.000. Lanjut ke jurnal pengeluaran kas. Masuk pada tanggal 5 Agustus. Dibeli tunai 1 peralatan toko sebesar 15 juta, perlengkapan toko sebesar 2.500.000, barang dagang sebesar 130 juta. Masuk ke keterangan peralatan toko sebesar 15 juta, masuk ke serba-serbi dan kas. Perlengkapan toko masuk ke serba-serbi dan kas 2.500.000. Barang dagang masuk ke pembelian 130 juta dan kas 130 juta. Lanjut pada tanggal 6. Dibayar biaya iklan di harian Suara Merdeka sebesar 750.000. Masuk ke beban iklan, masuknya ke serba-serbi dan kas sebesar 750. Masuk ke tanggal 14. Dibayar upah mingguan pegawai sebesar 3 juta. Beban gaji di serba-serbi dan di kas sebesar 3 juta. Masuk pada tanggal 17. Dibayar utang kepada PT Mayora atas pemotongan pembelian sebesar 675 juta per 3%. Lanjut pada tanggal 21. Pembelian tunai barang dagang sebesar 27.500.000. Barang dagang pembelian 27.500.000 dan ikas 27.500.000. Pada tanggal 23, pembelian barang dagang dengan syarat 3/10 M per 30. Itu beban gaji sebesar 3 juta dan di serba-serbi dan kas. Tanggal 30, gaji karyawan 3 juta. Tuh beban gaji 3 juta dan beban iklan 1.750.000 di serba-serbi dan kas. Dan dapat total di pembelian 157.500 juta dan utang dagang 22.500.000, serba-serbi 29 juta, di kas 325 juta dan potongan pembelian 675. Recapitulationnya ada debit dan kredit. Pembelian 157 juta, utang dagang 22.500.000, serba-serbi 29 juta. Di kas 208, 375 juta, 675. Hasilnya 209 juta. Dapat masuk pada jurnal penjualan. Kita lanjut pada tanggal 7 Agustus. Penjualan barang dengan tunai seharga 16 juta kepada toko Alisa. 7 Agustus toko Alisa 3/10 N per 30 12.500.000. Lupa tanggal 9 dijual barang dagang masing-masing dengan syarat pembelian 2/10 N per 30.
kepada toko Ramai sebesar 14.500.000, kepada toko Sentral sebesar 13.600.000. Toko Rama 2/10 M/30 sebesar 14.500.000 dan toko Sentral 2/10 M/30 sebesar 13.600.000. Yuk, pada tanggal 10 Agustus dijual barang dagang kepada toko Alisa sebesar 23 juta dengan syarat N/30. Toko Alisa N/30 sebesar 23 juta. Lanjut pada tanggal 27 Agustus. Penjualan dengan syarat pembayaran 2/10 M/30. Toko Alisa sebesar 14.600.000, toko Sentral sebesar 16.400.000. Toko Alisa 2/10 M/30 14.600.000, toko Sentral 2/10 N/30 sebesar 16.400.000. Totalnya 94.600.000. Lanjut pada jurnal umum. Kita lanjut pada tanggal 13 Agustus. Diterima nota kredit dari PT Mayora sebesar 500 atau pengiriman kembali sebagian pembelian dari PT tersebut. Kita masukkan keterangannya, utang dagang dan retro pembelian. Masuk debit kredit 500.000. Pada tanggal 23 dijual barang dagang kepada toko Halmahera dengan menerima sebuah wesel tanpa bunga sebesar 14 juta. Masukkan keterangannya, piutang wesel dan penjualan. Masuk ke debit dan kredit 14 juta. Totalnya 14.500.000. Sekian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.